Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indra here, welcome to Diary Indri. Today I'm so really boring, so I make this video. Who I am, I'm absolutely no one, still no one. I'm just a fresh graduate who just already graduates on last month on April. Okay, I think we should mix up the language biar lebih gampang aja ya. Oh ya, di Indo tuh gue nggak punya logat yang bener-bener logat. Gue nggak tahu sekarang kedengarannya kayak gimana karena gue lumayan mix up. Hidupnya lumayan pindah-pindah gitu. Terus di rumah juga karena orang tua itu berasal dari daerah yang berbeda, jadi bahasa Indonesia yang mereka gunakan dengan baik dan benar. Terus teman-teman gue juga lumayan sangat-sangat bervariatif, kayak ada yang dari Jogja, ada yang dari Bali, ada yang dari Toraja, ada yang dari Manado. Itu betul-betul kayak mix up banget. Jadi gue nggak tahu gue tuh punya bahasa sekarang kedengarannya kayak gimana ya. Kadang aku kamuan, kadang gua lo, kadang saya kita. Karena sekarang kan lagi di Makassar ya, maksudnya bukan di Makassar, di Parepare, South Sulawesi intinya. Ya, so just to the point, aku mau sharing about what my daily life is as a fresh graduate. And what I want to sharing today is something that I think is very important for us as a fresh graduate to have. Gue ngerasa kita tuh perlu punya dua hal. Pertama, mindset dan juga energi. Dua hal ini gue rasa kayak kita perlu banget untuk perhatiin. Untuk mindset itu gue ngerasa gue bagi sebagai tiga ya, kayaknya 3 poin. Mindset itu yang paling penting identity, atau kayak what you telling yourself is, terus growth mindset, dan juga open mind gitu. Kayak identity atau manifesting lah kalau gue ngerasa, kalau gue sebutnya itu manifesting. Kayak kita sebut kita punya diri ini sebagai apa gitu. Kayak gue pribadi nih, gue ngerasa I feel lucky, I'm a lucky girl. So that's why kalau di beberapa platform sosial media gue tuh selalu pakai clover, yang 4-leaf clovers, itu artinya lambang lucky. Kalau yang ketiga kan artinya kebahagiaan ya. Gue ngerasa even something happen on my background, there are a lot of things happens in my life, like yeah, my parents get a divorce, and sometimes I ever get a bullying history, and there are a lot of things happen. Tapi ya udahlah ya, gue ngerasa Allah sayang sama gue. Itu adalah pembelajaran buat gue. Mindset gue tuh gitu, something happens bad on me, on my life gitu, itu adalah pelajaran untuk gue, ujian. Ini gampang banget ya kedengaran ya, kelihatan kayak wise banget. Honestly no, it's a real struggle. Tapi gue benar-benar ngerasa Allah sayang sama gue. Jadi when I feel lucky, you got a lucky things happen on your life, and this is so really true. Kayak lo tuh apa yang lo selalu pikirkan gitu. Jujur li, waktu gue dapet beasiswa itu gue mikir kayak itu susah banget gitu, maksudnya gue bisa kah gitu. Terus habis itu gue pindah jurusan. Gue pindah jurusan dengan cara yang alhamdulillah lumayan mudah ya. Yang orang-orang tuh bilang kayak oh kok gampang, ini gara-gara ini, gara-gara ini, kayak gampang banget gitu ya. Thank you for telling me like that, karena even orang tuh ngeliatnya kayak menggampangkan hoki gitu ya. Tapi honestly that's hoki or lucky itu tuh menurut gue persiapan yang ketemu dengan kesempatan. Gue tuh udah already prepare myself, so when something comes, kayak gue tuh kayak contohnya ya, waktu gue dapat final project, I'll show myself every day on the lab. So when my professor asks for someone to kayak have kayak make the project or research, itu gue dapat itu karena gue showing off every day kan. Gue ada di lab setiap hari, jadi pas profesor gue cari orang yang kira-kira untuk buat ininya, itu gue ada di situ, jadi gue dapat kan projectnya kayak gitu. Gue always prepare myself for something happen gitu intinya. Jadi alhamdulillah dapat beberapa kesempatan, beberapa kepercayaan, dan
as a fresh graduate, I want to tell you that I already get a deal, alhamdulillah. Even kayak gue tuh jujur li, kemarin lumayan struggle ya waktu udah fresh graduate kemarin, udah graduate di April tuh beberapa minggu 1 minggu 2 minggu tuh gue stress banget ya. I got a lot of pressure cause I feel like I need to become independent woman cause I have to pay my bills and yeah, become mature cause I'm growing up now. Ya kayak gue seharusnya nggak tinggal lagi sama orang tua kayak gitu dan membahagiakan orang tua lah, secepat itulah gue ngerasa gue udah dewasa. Jadi I got a lot of pressure, tapi I don't wanna blame others. I just try to push myself. Itu sampai gue nonaktifkan Instagram ya, jujur itu gara-gara itu gue sampai nonaktifkan Instagram gara-gara gue ngeliat kayak everyone have a wonderful life out there. Even gue tahu ya di belakang layar tuh pasti ada something happen, tapi kelihatannya tuh bahagia banget gitu. Jadi gue ngerasa kayak gue nggak cocok nih, gue harus menjauh dulu nih gitu. Dan gue menjauh dan gue ini nanti gue bahas ya di poin kedua. Kan tadi ada mindset dengan energi, ini masuk di poin energi tentang cara gue manage social media. Terus tentang ini mindset ya, mindset gue tuh lucky girls, so I feel lucky even everything happens on my life. Jadi alhamdulillah sekarang dealnya juga tuh lucky. Kayak orang kalau denger nih ya, gue jujur belum kasih tahu siapa-siapa. Teman-teman gue tuh cuma temen deket banget itu, yang dari SD itu cuma itu yang gue kasih tahu. Tidak, ada satu lagi sih yang gue kasih tahu. Itu teman gue baru 2 yang gue kasih tahu. Gue nggak tahu yang lain tahu dari orang lain atau enggak. Intinya secara pribadi gue tuh kasih tahu 2 orang teman gue. Terus ya keluarga inti, dan keluarga inti itu bapak gue sangat proud of me alhamdulillah. Jadi dia kasih tahu beberapa tante dan om gitu, dan sepupu-sepupu alhamdulillah gitu. Gue dapat rezeki, maksudnya dapat pekerjaan yang udah dapat deal lah setelah gue beberapa company ya, bukan not just one, everything happens on my life really. It's a really struggles. Kayak gue waktu mencara tuh gue sempet kecelakaan dulu kayak banyak banget yang kejadian. Terus company pertama, company kedua, sampai akhirnya gue dapet company ini. Dan alhamdulillah yang itu ya sudah sampai di pembahasan salary. Dan ya just wait a moment and I get my first job. And maksudnya hari pertama kerja tuh ya next lah, gue belum dapat tanggal pastinya, tapi alhamdulillah sudah deal dan lain-lain sudah. Oke. Next, gue rasa growth mindset itu tuh something yang lo perlu punya juga, yang gue rasa penting banget orang-orang punya growth mindset. Kalau ditanya sama orang tuh apa kelebihan gue ngerasa growth mindset is something skill really. Karena growth mindset is something that you open mind ya. Langsung ketiga aja, yang poin ketiga, open mind. Kayak when someone telling you and give your advice, you open your mindset and want to grow. Itu yang paling penting sih. Dan kayak waktu gue dikasih kepercayaan sama dosen gue tentang tugas akhir, jujur gue takut banget. I feel like, can I? Gitu. It's so risky. I feel risky. Kayak gimana nanti kalau misalnya gini. There are a lot of overthinking, and honestly, but gue telan itu dan gue bilang oke, bisa gitu. Sekarang pun gue dapat first job gue ini, jujur li gue deg-degan mampus ya jujur gue deg-degan mampus, kayak this is so risky. I feel like, can I do this? Karena ini nggak linear banget gitu, walaupun mirip-mirip bersinggungan tapi nggak linear banget dengan majorku pribadi. Tapi gue bilang it's okay karena ini dealnya bagus and of my family proud of this job. And ya gue rasa kayak oke lah, walaupun ini rezeki gue ambil gue ambil gitu. I wanna grow, even gue nggak tahu ya. Waktu itu gue ditanya sama interviewernya, HR-nya, HR user, udah interview tahap kedua tuh, dia nanya kelemahan lo apa gitu, misalnya kelemahan kamu apa gitu. Terus gue bilang ngomong gue tuh belepotan ya jujur itu. Terus habis itu dia tanya kelebihannya apa, dan gue nanya gue jawab kelebihan gue tuh gue mau belajar gitu. Kalau gue nggak tahu sesuatu, gue bakalan nanya gitu. Intinya kayak gue nggak tahu ini cara kerja ini, gue bakalan perhatiin dulu orang-orang kayak gimana. Dan kalau misalnya gue pas kerjain gue nggak tahu, gue bakalan cari tahu gitu. Gue nanya orang, kayak nggak boleh sesat di jalan lah kayak gitu intinya. Habis itu apa lagi ya? Oke, langsung aja poin kedua, energi.
ya kan mindset dengan energi ya, tadi itu beberapa poin tentang mindset. Energi, gue ngerasa energi itu ada something yang gue bener-bener it's so real treasure for me, dan gue pressure banget, kayak gue jaga banget energi gue, sumpah, masya Allah. Saking gue jaganya energi gue, ini tentang energi ini tentang ini ya, positif energi itu of course juga, positif negatif itu juga tentang energi. Gue ngerasa always feeling positive, so gue hanya memfollow hal-hal yang positif, gue konsum beberapa hal-hal yang positif. Kalau gue ngerasa ini negatif, gue cut off. Gue kalau misalnya teman gue rasa kayak energinya nggak terlalu bagus, itu gue nggak langsung cut off teman gue ya, karena apalagi ya ada time yang gue tuh tipe yang love language-nya tuh quality time. Jadi kalau udah lama sama-sama tuh gue sayang banget temen gue gitu, walaupun saat itu energinya lagi buruk, gue hanya diem dan dengerin. Tapi habis itu spending time gue kurangin sama dia. Habis itu apa lagi ya, itu tentang pertemanan, itu tentang energi juga menurut gue. Karena gue introvert ya, FYI gue introvert, nyaris 80% tuh gue introvert. Dan sekarang MBTI gue tuh INTP, tuh berubah ya. Dulu tuh INFJ, gue feeling INFJ. Gue berapa kali, 3 kali 4 kali tuh nyaris INFJ tuh selalu keluar. Tapi gue ngerasa gue nggak JJ banget gitu. J itu kan kayak planning banget. Gue lumayan fleksibel sama something, gue ngerasa kayak gitu. Jadi akhirnya gue tes lagi dan gue dapat INTP, dan gue ngerasa okay, I think this is more correct about me. Karena gue nggak terlalu benar-benar berfeeling sama seseorang. Kalau gue ngerasa ini nggak baik ya udah gitu, gue nggak boleh terlalu kasihan banget, jadi gue lebih keti. Logik aja. Terus habis itu tentang energi ini, sangging gue save energinya gue, itu gue sampai cut almost like 80%, 80% itu baju gue sekarang black and just mall, kayak hanya sedikit barang gue, seriously. Kalau lo came to my room dan ngeliat closet gue tuh, kayak tempat baju gue tuh bener-bener hanya beberapa baju gitu, kayak ya gue lebih baik, gue lumayan minimalis ya sekarang. Saking save energi gue tuh, gue bener-bener minimalis. Baju gue tuh almost hitam semuanya, ini sekarang coklat ya. Hitam itu nyaris 80%, terus 20% nya tuh mix antara army, coklat dengan navy ya, itu cuma warna-warna itu. Sekarang ada beberapa warna yang terkadang kayak putih, itu pentingnya untuk basic colors, itu penting gue rasa. Jadi itu pun pakainya kalau ya hari-hari yang aja, kayak ada something event gitu, party or something. Yang baju yang lain gue sisihin semuanya, gue udah nggak pakai baju-baju yang bener-bener colorful. Sekarang udah gue betul-betul dan nggak bercorak lagi gitu, almost just pale gitu, bener-bener polos sekarang baju-baju gue sekarang. Gue kalau mau bangun pagi sekarang kayak mau langsung pakai, ambil aja gitu, nggak usah mikir gue pakai baju apa ya hari ini. Itu tuh buang energi gitu menurut gue, seriously. Jadi langsung aja pakai baju, pakai ini, dan jadi baju gue tuh semi casual, jadi can go everywhere right way. Kan gue udah bilang ya, pertama lo harus prepare yourself every time gitu. Jadi sekarang kan walaupun gue udah nggak punya kewajiban untuk bangun pagi dan nggak ada kewajiban untuk mandi pagi atau ngelakuin sesuatu, gue hari ini bangun pagi, even gue lagi nggak sholat, itu gue bangun pagi jam 5:30. Terus habis itu udah mandi, ini udah mandi ya, terus gue pakai just a little bit makeup, just ya. Habis itu gue buat coffee, gue udah buat coffee americano. Terus gue lagi snacking, gue kalau kopi tuh selalu ada snacknya by the way. Dan I read a book, Psychology of Money. Gue udah dikit lagi, alhamdulillah mau selesai, dikit lagi. Gue ngerasa sebelum gue punya uang, gue harus belajar dulu tentang uang biar gue nggak salah nantinya gitu. Save energi itu penting. Perhatiin orang-orang yang lo di sekitar lo kayak gimana, konsum sesuatu itu penting banget. Gue jujur nggak punya TikTok sekarang. Dulu gue sempat TikTokan waktu tahun 2019 atau 2020 gitu. Ini udah lama banget gue pernah punya TikTok dan gue sempat TikTokan. Cuma habis itu gue ngerasa kan gue lumayan banyak kegiatan lah gitu di kampus, banyak tugas. Abis itu gue ngerasa kayaknya gue nggak bisa lama-lama scrolling ini kalau gitu. Kayak kadang gue cuma pengen 20 menit tiba-tiba 2 jam. Itu pas gue sadar itu, alhamdulillah gue merasa bersyukur tuh gue punya awareness yang lumayan kuat. Jadi
kayak aware sama sesuatu tuh alhamdulillah. Jadi kalau gue ngerasa sesuatu yang nggak bener, oke, jangan lanjutin, ini salah, nggak usah lanjutin. Jadi gue awalnya tuh uninstall doang aplikasinya, terus lama-lama ternyata gue nggak pakai, gue bisa nggak pakai, akhirnya gue delete total akun gue gitu. Dan sekarang jujur gue nggak punya TikTok, dan sekarang kan tadi gue udah cerita kalau gue sempat nonaktifkan Instagram, sekarang pun masih nonaktifkan Instagram, dan ternyata gue bisa aja hidup tanpa Instagram. Sekarang gue tuh yang gue pakai, gue nggak ini ya, sayang banget itu arsip di Instagram, jadi gue nggak nonaktifkan atau gue nggak hapus, gue cuma nonaktifkan nggak hapus. Sayang banget tuh beberapa hal, tapi nanti someday I will, kayaknya gue bakalan aktifin lagi nanti mungkin, tapi nanti aja. Sekarang gue lebih aktif di Twitter. Gue rasa Twitter gue isinya berandanya tuh lumayan full of positivity gitu, yang gue juga alhamdulillah intinya tentang buku-buku lah gitu. Gue di follow sama akun buku, komunitas buku, jadi kita membahas tentang buku. Terus intinya, dan gue mood ya, ada fitur mute gitu, jadi kayak misalnya something yang nggak bagus tuh gue udah mood begitu, jadi nggak bakalan muncul di ada tuh pilihan private di Instagram lagi, di Twitter itu ada pilihan mute words. Jadi words yang lo mute itu nggak bakalan muncul, kayak misalnya ya hantu, gue lumayan parnoan, gue nggak suka horor, apapun itu nggak suka gitu, jadi gue kasih mute horror, jadi nggak ada tuh di gue horror tuh nggak ada, atau yang sadis itu nggak ada, yang kayak gore, I'm sorry, gue watching gue nonton action, tapi kalau yang gore banget gue nggak bisa gitu. Jadi gue ngerasa Instagram gitu, Twitter gue tuh betul-betul full of information. Gue ngerasa gue nggak FOMO alhamdulillah. Jadi kalau misalnya ada tren-tren terbaru dan gue nggak tahu, nggak apa-apa. Kalau emang penting banget, ini yang Meriasa siapa ya, sorry the name is, gue nonton podcastnya dan dia bilang kalau emang itu penting banget, itu bakal nyampe ke lo gitu, pasti sampai ke lo gitu. Jadi kayak nggak usah takut ketinggalan info gitu, orang bakalan cerita, dan gue ngerasa itu lebih jadi kayak wow gitu. Terus misalnya gue ketemu sama teman gue dan gue nggak tahu sesuatu yang di TikTok ya misalnya, terus dia cerita gini kan, jadi akhirnya punya pembahasan kan sama dia gitu. Gue rasa jadi lebih sesuatu untuk dibahas gitu. Dia kasih gue informasi dan gue kasih dia informasi tentang apa yang gue pelajarin, mungkin dari buku-buku gue atau dari podcast yang gue nonton gitu. Dan spend itu sesuatu banget, spending time intinya gitulah. Kalau lo sering nonton video-video pendek, gue juga cukup batasin ya, gue masih beberapa kayak Reels dan YouTube Short itu sebenarnya mirip ya dengan TikTok gue rasa. Jadi gue jarang banget nonton itu begitu, karena itu highlightnya doang, lo nggak tahu keseluruhannya kenapa gitu. Gue ngerasa itu nggak baik, karena opini orang itu betul-betul kompleks, jadi nggak bisa dinonton hanya spek gitu aja, nggak bisa. Lo harus tahu dari awal sampai akhir kenapa dia bisa sampai ngomong itu tiba-tiba gitu. Jadi really save your energy gitu. Gue ngerasa itu penting banget, energi gue jaga biar gue bisa tetap positif. Gue konsum edukatif konten, dan juga hal-hal negatif tuh gue jauhin. Gue tahu kalau gue lihat jurnal atau research tentang kalau misalnya lagu-lagu yang terlalu galau itu sometimes itu manifesting ya ke alam bawah sadar, lo bakalan ditinggalin begini, jadi akhirnya trash issue itu juga nggak bagus gitu. Boleh sometimes kayak giving the vibes, just the vibes gitu, tapi nggak boleh keseringan gitu. Lebih bagus denger yang bukan energetik banget ya, itu juga akan merusak otak. Intinya yang baik-baik aja lah gitu ya. Know what you best for you, itu really matter sih. Oke, guys, gue udah terlalu banyak diaping ya, tapi kalau denger sampai detik sekarang alhamdulillah. Itu yang gue mau share as a fresh graduate. Alhamdulillah, lo yang di luar sana, gue harap apapun yang gue ngomongin ini semoga ada informasinya ke lo gitu. Jadi thanks for listening to me. Bye bye. Assalamualaikum.